Sejak keheningan sebulan itu, kami tahu ada yang tidak beres. Tapi, kami tak pernah membayangkan pesan terakhir ibu akan datang dalam bentuk kargo. 7 hari penantian menjadi neraka, berakhir dengan sebuah peti kayu besar yang mendarat di depan rumah kami. Saat kami membuka paket dari seberang lautan itu, kami tak hanya menemukan jenazah yang dikafani, tapi juga sebuah ancaman dingin yang dikirim oleh orang yang berkuasa dan tak terjamah. Udara malam di desa Gending Sari terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Bukan hanya karena angin pegunungan, tetapi juga karena sunyi yang membekukan. Sunyi yang dibawa oleh ketiadaan kabar selama tepat 1 bulan dari Ibu Tini. Di ruang tamu yang lampunya remang-remang, Vian, 20 tahun, menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Matanya yang merah menatap layar ponsel bututnya. Di sebelahnya, Rani, 18 tahun, adik perempuannya, sudah kehabisan air mata. Nomor majikan itu lagi-lagi tidak aktif, Ran, bisik Vian, suaranya terdengar seperti pasir kering. Ia sudah mencoba menghubungi Tuan Ibrahim, majikan ibunya di Riyadh, puluhan kali dalam seminggu terakhir. Awalnya, Tuan Ibrahim menjawab dengan jawaban diplomatis dan dingin. Ibu Tini sedang sibuk, tidak sempat telepon. Lalu, seminggu kemudian, jawabannya berubah. Dia sedang dalam masa istirahat yang panjang. Dan kini, sebulan penuh berlalu, nomor itu mati total. Keluarga kecil itu, yang kini hanya tersisa Vian dan Rani, sangat bergantung pada kiriman bulanan dari Tini. Uang kiriman terakhir sudah habis untuk membayar hutang warung dan kebutuhan sekolah Rani yang tertunda. Mereka berdua sama-sama merasakan tekanan yang mencekik. Namun, yang lebih menakutkan dari ketiadaan uang adalah ketiadaan suara Tini. "Aku takut, Mas," kata Rani lirih, memeluk bantal lusuh peninggalan ibunya. "Ibu tidak pernah begini. Dulu, ibu pasti menelepon, bahkan jika hanya untuk bilang, ibu baik-baik saja." Vian menarik napas dalam. "Tenang, Ran, ibu pasti baik-baik saja. Mungkin majikannya menyita ponselnya atau ada masalah administrasi baru." Namun, Vian tahu ia hanya mencoba menenangkan dirinya sendiri. Jauh di dalam hatinya, firasat buruk mulai berakar dan tumbuh. Firasat itu terasa seperti udara kotor di sebuah kamar jenazah, dingin dan bau. Ibu Tini adalah seorang TKI yang sudah mengabdikan diri di luar negeri selama 10 tahun. Ia wanita yang kuat, religius, dan sangat menyayangi anak-anaknya. Ia selalu berpesan, "Di sana ibu sendirian. Nak, kalau ada apa-apa, ibu pasti cari cara untuk mengabari kalian." Mengingat janji itu, keheningan 1 bulan ini terasa tidak masuk akal, melanggar semua janji dan naluri keibuan Tini. Vian beranjak ke dapur, mengambil air putih. Dinding dapur itu dilapisi kalender bekas tahun lalu, di mana Tini selalu melingkari tanggal kiriman uang dan tanggal ia harus menelepon. Semua lingkaran itu kini terasa seperti mata-mata kosong yang menatap mereka. Vian kembali ke ruang tamu, di mana Rani sudah terkulai tidur di sofa. Ia duduk di kursi rotan ibunya yang reot, mencoba mencari logika dalam situasi ini. Apakah Ibu Tini kabur? Tidak mungkin. Apakah Ibu Tini sakit? Lalu mengapa majikannya menghilang? Setiap kemungkinan yang ia susun selalu berakhir dengan satu kesimpulan yang ia takuti. Sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Malam itu, Vian menyelimuti Rani. Ia sendiri tidak bisa tidur. Ia duduk diam di tengah ruangan, membiarkan pikirannya berkecamuk, menatap bayangan kursi kosong yang seolah-olah diduduki oleh kerinduan dan ketakutan yang menggunung. Hujan mulai turun di luar, bunyinya di atap seng terdengar seperti tetesan air mata raksasa. "Bu, tolong kasih kami tanda,"
bisik Vian ke dalam keheningan rumah. Tanda sekecil apapun. Mata Vian perlahan memberat, lelah fisik dan mental menaklukkannya. Sebelum benar-benar tertidur, pandangannya jatuh ke arah pintu depan yang terbuat dari kayu jati tua. Dalam kegelapan, ia merasa pintu itu bukan lagi batas antara rumah dan dunia luar, melainkan batas antara kehidupan normal dan kegelapan yang siap menelan mereka. Ia terlelap dengan ponsel tergenggam, berharap ada keajaiban saat ia terbangun. Keajaiban itu tidak datang, melainkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Vian tidak tahu jam berapa ia tertidur, tetapi ia tahu pasti ia tidak sendirian di dalam mimpinya. Di alam bawah sadar, ia berdiri di sebuah lorong sempit yang dindingnya terbuat dari batu bata merah tanpa plesteran. Udara di sana panas, menyesakkan, berbau seperti dupa yang terlalu banyak dan sedikit bau minyak tanah. Ia merasa seperti berada di sebuah gudang tua yang tak terawat. Tiba-tiba ia mendengar suara yang sangat ia rindukan, namun kini terdengar parau dan putus-putus. "Nak!" Vian menoleh. Di ujung lorong, di bawah lampu bohlam yang berkedip-kedip, berdiri Ibu Tini. Penampilannya sangat jauh dari Tini yang ia kenal. Ibunya yang biasanya rapi kini terlihat lusuh dengan pakaian yang kotor dan berlumur debu. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan ada guratan ungu kehitaman yang jelas di bawah matanya. Wajah itu menyiratkan kepedihan yang tak terhingga, jauh lebih mengerikan dari sekadar kelelahan. "Ibu, kenapa Ibu di sini? Ibu sakit?" Vian berteriak, mencoba berlari menghampiri, namun kakinya terasa terikat ke lantai. Ibu Tini menggeleng perlahan, gerakan itu terasa berat. Air mata hitam pekat mengalir dari matanya. "Jangan dekati Ibu, Nak. Ibu sudah tidak bisa disentuh." Vian merasa jantungnya mencelos. Perasaan takut yang murni, tanpa logika, menjalari tubuhnya. "Ibu." Tini mengangkat tangannya yang kurus, menahan Vian. "Dengar baik-baik, Nak. Ini adalah cara terakhir Ibu. Kamu dan adikmu harus tahu." Suara Tini kini lebih tegas, namun penuh keputusasaan. "Ibu tidak pulang naik pesawat penumpang, Nak. Jangan cari Ibu di bandara." Sebuah bayangan hitam besar bergerak di belakang Tini, tapi ia mengabaikannya, fokus sepenuhnya pada Vian. "Ibu akan mendarat di rumah, di depan pintu rumah kita," lanjut Tini. Ia berhenti sejenak, mengumpulkan sisa tenaganya, dan mengatakan pesan yang paling mengerikan. "Ibu akan datang dalam paket kargo kayu. Ukurannya besar, seperti peti pengangkut barang dari pelabuhan." Wajah Tini tiba-tiba berkerut menahan sakit yang luar biasa. Ia menunjuk ke arah tubuhnya sendiri. Mereka memasukkan Ibu ke sana, Nak. Ibu dikirim." "Siapa, Bu? Siapa yang mengirim? Kenapa Ibu dikirim?" Vian menjerit frustrasi. "Cari tahu siapa yang mengirim, Vian. Itu kuncinya," bisik Tini. Suaranya hampir tidak terdengar. Cahaya di lorong mulai meredup dengan cepat, dan bayangan hitam di belakang Tini semakin membesar, membentuk siluet mengerikan seperti sosok manusia bertubuh raksasa. 7 hari, Nak. 7 hari dari sekarang, paket itu akan sampai." Tini tersenyum tipis, senyum yang lebih menyerupai tangisan. "Jaga adikmu, Vian." Tiba-tiba, ia terhuyung dan menghilang ditelan kegelapan total, bersamaan dengan suara dentuman keras seperti kayu yang dihantam palu baja. Vian terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, padahal suhu udara di desa itu sangat dingin. Ia memandang ke arah sofa. Rani juga terbangun. Ia sedang duduk tegak, matanya melebar, napasnya tersengal-sengal, sama sepertinya. Raut wajah Rani adalah cerminan ketakutan Vian. "Mas Vian, kamu mimpi Ibu juga?" tanya Rani. Suaranya bergetar hebat, air mata kembali membasahi pipinya. "Paket kargo kayu?
bisik Vian mengangguk. 7 hari? Jawab Rani. Suaranya pecah. Ibu bilang dia akan datang dalam peti kayu. Kenapa ibu bilang begitu, Mas? Itu aneh sekali. Kenapa kargo? Kini, bukan hanya Vian yang merasa takut, tetapi ketakutan itu dikonfirmasi dan digandakan karena mereka berdua mengalami mimpi yang sama persis dengan pesan yang identik. Mimpi itu terasa begitu nyata, baunya, kelembapannya, dan terutama keputusasaan di mata Ibu Tini. Selama 7 hari berikutnya, Vian dan Rani hidup dalam ketegangan yang tak terkatakan. Mereka menghitung mundur waktu. Setiap bunyi klakson mobil, setiap suara aneh di luar membuat jantung mereka berdebar kencang. Mereka mencoba mengabaikan pesan Ibu Tini, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah hasil stres. Namun, setiap malam mereka tidur berdekatan, takut jika mimpi buruk itu datang lagi. Hingga pada pagi hari ke-7, bayangan peti kayu itu terasa semakin mendekat. Mereka tahu hari ini adalah hari yang dijanjikan. Mereka tidak tahu harus berharap apa. Kiriman barang aneh atau sebuah jawaban yang memuakan dari takdir. Yang jelas, rumah mereka terasa seperti kuburan yang sedang menunggu penghuninya. Pagi di hari ke-7 terasa lebih lambat dari biasanya. Vian dan Rani duduk berdua di teras, tidak nafsu makan, hanya menatap jalanan desa yang sepi. Mereka sudah sepakat untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada siapapun, takut dianggap gila atau mengundang perhatian buruk. Sekitar pukul 11 siang, di tengah terik matahari yang menyengat, sebuah suara gemuruh mesin memecah keheningan. Sebuah mobil truk kecil berwarna kuning kusam melaju perlahan, berhenti tepat di depan pagar rumah mereka. Seorang sopir bertubuh tambun dan kernet kurus turun. Sopir itu memeriksa daftar pengiriman, lalu menunjuk ke arah rumah Vian. "Permisi, ini rumah Bapak Vian?" tanyanya. Vian berdiri, lututnya lemas. Iya Pak, saya Vian." Sopir itu mengeluarkan selembar kertas resi. "Ada kiriman paket kargo dari jasa ekspedisi luar negeri. Khusus diurus lewat jalur laut ke pelabuhan, lalu kami yang ambil ke sini." Kernet membuka pintu belakang truk. Di dalamnya, Vian dan Rani melihatnya. Sebuah peti kayu besar dengan dimensi sekitar 2 meter kali 60 cm kali 50 cm. Ukurannya persis seperti peti mati. Kayunya kasar, gelap, dan di sisi peti itu terdapat stempel-stempel asing dan label pengiriman yang terlihat buram dan misterius. Bau getah kayu kering dan udara laut yang jauh menusuk hidung mereka. Paket kargo kayu. Tepat seperti yang Ibu Tini katakan dalam mimpi. Rani terhuyung. Vian sigap menangkapnya. Sopir dan kernet tanpa banyak bicara menurunkan peti kayu itu dengan hati-hati ke teras depan. Peti itu berat, mereka harus bersusah payah. "Silakan tanda tangan di sini, Mas. Barang pecah belah, harap dibuka segera dan cek kondisinya," kata sopir itu, menyerahkan bolpoin. Vian mengambil bolpoin itu. Tangannya gemetar begitu hebat hingga ia hampir tidak bisa menggoreskan tanda tangannya. Ia ingin bertanya dari mana asal kiriman ini, siapa pengirimnya, tetapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Ia hanya bisa menunjuk ke label yang buram. "Mohon maaf Mas, labelnya sudah basah di pelabuhan. Yang jelas, ini kargo pribadi dengan asuransi penuh," jawab sopir itu, lalu naik kembali ke truk. Setelah truk itu pergi, keheningan kembali. Namun, kali ini, keheningan itu diisi oleh kehadiran benda mati yang sangat mengerikan. Peti kayu besar yang menjadi perwujudan mimpi buruk mereka. Vian dan Rani saling pandang. Ada ketakutan, tetapi ada juga dorongan kuat yang mereka yakini sebagai perintah dari Ibu Tini. "Kita harus buka, Mas," kata Rani dengan suara kaku. Vian mengangguk.
ia mengambil linggis kecil dari gudang. Dengan susah payah, ia mulai mencongkel paku-paku di tutup peti kayu itu. Setiap bunyi kriuk dari kayu yang robek terasa seperti lonceng kematian yang dibunyikan untuk mereka. Setelah penutup peti terlepas, bau yang tercium bukanlah bau kayu atau laut, melainkan bau wewangian kembang 7 rupa yang tajam yang bercampur dengan sesuatu yang dingin seperti tanah dan kapur barus. Vian menarik napas dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ia mendorong penutup peti itu ke samping dan mereka berdua mencondongkan kepala untuk melihat isinya. Lampu di teras rumah mereka seolah meredup. Dunia seakan berhenti berputar. Di dalam peti, di atas tumpukan kain putih yang menutupi bagian dalam peti, terbaring sesosok tubuh. Sosok itu sudah terbalut kain kafan putih dengan rapi. Kain kafan itu bersih dan di bagian wajahnya, kain itu terikat longgar, memungkinkan wajahnya terlihat samar-samar. Vian dan Rani tidak perlu melihat lebih dekat lagi. Mereka mengenal lekuk wajah itu, dahi yang berkerut lembut, hidung mancung, dan pipi yang kini tirus tak bernyawa. Itu adalah jenazah Ibu Tini. Bukan hanya jasad ibunya yang datang sebagai paket kargo kayu, tetapi jasad itu sudah disiapkan, dikafani, dan dikirim layaknya sebuah barang. Siapa yang melakukan ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Semua pertanyaan itu hancur berkeping-keping. Rani menjerit tertahan, suara jeritan yang begitu pilu dan terputus-putus. Matanya membelalak tak percaya. Tubuhnya roboh di samping peti. Vian hanya bisa mematung sejenak. Darah seolah berhenti mengalir. Pandangannya kosong, menatap kain kafan. Ketakutan, kesedihan, dan kengerian bercampur menjadi satu racun yang mematikan di dalam jiwanya. Dalam hitungan detik, Vian pun roboh di samping peti kargo itu. Kedua anak itu pingsan di depan paket terakhir dari ibu mereka. Paket kargo kayu yang membawa kengerian tak terucapkan ke dalam rumah mereka. Mentari pagi berikutnya menyinari desa Gending Sari, tetapi pagi itu tidak membawa kehangatan. Beberapa warga yang hendak pergi ke sawah melewati rumah Vian dan Rani. Mereka terkejut melihat pintu depan rumah terbuka lebar. Rasa penasaran mengalahkan rasa segan. Mereka menghampiri dan pemandangan di teras rumah membuat mereka semua terdiam ketakutan. Vian dan Rani tergeletak pingsan di lantai teras yang dingin, diapit oleh sebuah peti kayu besar yang tutupnya terbuka. Di dalamnya terbaring sosok yang mereka kenal, Ibu Tini dalam balutan kain kafan. Teriakan histeris seorang ibu-ibu langsung memecah keheningan. Dalam hitungan menit, rumah kecil itu dikerumuni warga desa. "Ya Tuhan, Tini, dia pulang," seru Pak RT yang baru saja tiba. "Pulang bagaimana Pak RT? Dia di dalam peti, sudah dikafani begini," balas seorang warga. Kisah tentang Ibu Tini, TKI yang hilang kabar, kini berubah menjadi gempar yang mengguncang seluruh desa. Warga desa yang biasanya sibak, tidak peduli, kini bersatu dalam kengerian dan kebingungan. Bagaimana mungkin jenazah bisa dikirimkan seperti paket biasa? Ini melanggar semua norma dan akal sehat. Para ibu-ibu segera membawa Rani ke dalam, mencoba menyadarkannya dengan minyak angin. Sementara itu, para bapak-bapak bergegas membangunkan Vian. Vian bangun dengan pandangan kosong. Ia masih setengah sadar. "Ibu, kargo," bisik Vian, menunjuk peti dengan tangan gemetar. Warga desa, dipimpin oleh sesepuh dan tokoh agama, segera mengambil keputusan cepat. Jenazah yang sudah dikafani dan terbaring di peti kargo ini harus segera dimakamkan. Kita tidak bisa membiarkan jenazah Ibu Tini di luar terlalu lama. Kondisinya, kita tidak tahu sudah berapa lama beliau di sana, ujar Pak Kiai dengan nada prihatin namun tegas. Ini penghinaan terhadap jenazah. Kita urus yang terbaik, makamkan hari ini juga.
Maka, dalam suasana duka yang mencekam dan penuh misteri, prosesi pemakaman pun dilakukan dengan tergesa-gesa. Tidak ada jenazah yang dimandikan ulang karena dianggap sudah suci dalam kafan yang dikirimkan. Peti kayu kargo yang mengerikan itu pun dibakar di belakang rumah setelah jenazah Tini dipindahkan. Sepanjang hari itu, Ibu Tini menjadi bahan pembicaraan utama seluruh desa. Kisah cargo terakhir Tini menyebar seperti api dari mulut ke mulut, dibumbui dengan spekulasi liar. Ada yang bilang Tini meninggal karena santet majikan. Ada yang bilang dia dibunuh oleh jaringan perdagangan organ, dan ada yang meyakini ini adalah pesan gaib dari Tini sendiri. Namun, tidak ada satupun yang berani membayangkan kenyataan di balik paket kargo kayu itu. Vian dan Rani, meski sudah sadar, berada dalam keadaan syok yang parah. Mereka hanya duduk diam, mata mereka mengikuti setiap gerakan warga, tetapi pikiran mereka jauh di awang-awang. Mereka melihat liang lahat ibunya digali. Mereka melihat jenazah ibunya dimasukkan ke dalam tanah. Mereka telah kehilangan ibu mereka, dan yang tersisa hanyalah sebuah peti kosong dan mimpi buruk yang kini menjadi kenyataan yang pahit. Bagi Vian, memakamkan ibunya hari itu juga terasa seperti mengubur sebagian dari jiwanya tanpa sempat ia mendapatkan jawaban atau kejelasan. Ia tidak sempat memeluk ibunya untuk terakhir kali. Ia hanya melihat peti dan kemudian gundukan tanah basah. Pemakaman yang tergesa-gesa itu, meski dilakukan dengan niat baik warga, justru meninggalkan lubang misteri yang lebih besar di hati Vian dan Rani. Mereka kini hidup di rumah yang sama, tetapi terasa seperti rumah yang berbeda. Rumah yang pernah menjadi tujuan akhir sebuah kargo mengerikan dari negeri seberang. 7 hari telah berlalu sejak pemakaman Ibu Tini. Rumah Vian dan Rani ramai oleh alunan doa dalam acara tahlilan terakhir. Suasana duka masih menyelimuti, tetapi ada sedikit kelegaan karena kewajiban sosial telah dilaksanakan. Para tetangga mulai berpamitan, meninggalkan Vian dan Rani dalam keheningan yang tersisa. Malam itu, setelah semua tamu pergi, Vian duduk sendirian di ruang tengah, merapikan tikar dan sisa-sisa hidangan. Rani sudah tidur di kamar, kelelahan fisik dan batin. Vian sendiri merasa seperti zombie. Ia hanya ingin tidur nyenyak, berharap bisa melupakan bau kembang dan peti kayu itu. Ia duduk di kursi rotan ibunya, kursi yang sama saat ia jatuh tertidur di bab 1. Tiba-tiba, udara di sekitarnya terasa turun drastis. Dingin yang menusuk, jauh lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Bau, wewangian kembang 7 rupa yang tercium dari peti kargo tempo hari, kini menyeruak kembali, kuat sekali, seperti seseorang baru saja menaburkannya di sudut ruangan. Vian menoleh. Di ambang pintu kamar Ibu Tini yang kini kosong, berdiri sosok Tini. Ia tidak mengenakan kafan, tetapi pakaian kerjanya sebagai TKI, pakaian yang biasa ia kenakan saat menelepon Vian. Namun, penampilannya tidak lagi lusuh seperti dalam mimpi, melainkan terlihat basah kuyup, seolah baru diangkat dari air. Wajahnya pucat, tetapi matanya kini menatap Vian dengan intensitas yang mengerikan, penuh amarah dan kepedihan. Vian tidak berteriak. Rasa takut sudah mengeringkan tenggorokannya. Ia hanya bisa menatap, tahu bahwa ini adalah arwah ibunya yang datang untuk memenuhi janji dari mimpi. "Ibu," bisik Vian. Sosok itu bergerak perlahan, melayang tanpa suara, hingga berdiri tepat di depan Vian. "Aku datang, Nak." Suaranya serak, bukan suara yang sama dengan yang didengarnya saat tahlilan, tetapi suara dari alam lain. "Siapa yang mengirim, Bu? Siapa yang melakukannya?" Vian memberanikan diri. Tini mencondongkan tubuhnya ke depan. Wajahnya yang basah
kini hanya beberapa senti dari wajah Vian. Mereka membunuh ibu, Nak, kata Tini. Bukan kecelakaan, bukan penyakit. Ibu dibunuh. Tini mulai menceritakan dengan singkat, kata-kata yang keluar seperti es. Ia dibunuh oleh seseorang yang memiliki kekuasaan dan uang terkait dengan urusan pekerjaan yang ia temukan. Seseorang yang ingin menutup mulutnya selamanya. Vian merasakan perutnya mual. Tapi kenapa jasad ibu dikirim seperti itu? Siapa yang mengurus pengiriman? Majikan bilang, ibu hilang. Wajah Tini menegang. Itulah yang harus kamu cari, Vian. Itu teka-teki paling gelap. Orang yang mengirim ibu, itu adalah orang yang berkuasa atau yang memiliki koneksi ke orang yang berkuasa di sini. Kenapa mereka mengirim? Kenapa tidak dibuang saja? Untuk pesan, Nak. Pesan untuk kalian, bahwa mereka tahu siapa ibu, tahu di mana ibu tinggal, dan bisa melakukan apapun yang mereka mau. Mereka menunjukkan, bahkan dalam kematian, ibu adalah milik mereka, dan paket ini adalah ancaman yang nyata. Jelas, Tini. Air mengalir dari rambutnya ke lantai, perlahan membentuk genangan kecil. Vian merasakan kengerian yang berlipat ganda. Ibunya dibunuh. Jenazahnya diperlakukan seperti barang. Dan yang lebih gila, seseorang di Indonesia atau yang punya akses ke Indonesia bertanggung jawab atas pengiriman mengerikan ini. Vian, panggil Tini lagi. Temukan pengirimnya. Jangan biarkan pembunuhan ibu sia-sia. Tapi hati-hati, mereka akan melihat kamu. Tiba-tiba, di luar terdengar suara kokok ayam jago yang entah datang dari mana. Sosok Tini terhuyung, ia memegang kepalanya kesakitan. Sudah waktunya, bisik Tini. Wajahnya berubah menjadi sangat marah, menatap Vian dengan tatapan peringatan terakhir. Cari tahu siapa yang mengirim jasad ini dengan paket packing kayu ke rumah kita. Mereka ada di dekatmu. Dan dalam sekejap, sosok Tini menghilang, meninggalkan Vian sendirian di dalam dingin yang menusuk dan genangan air kecil yang perlahan menguap di lantai. Vian tahu penyelidikan yang mengerikan baru saja dimulai. Ia tidak lagi mencari tahu bagaimana ibunya meninggal, tetapi siapa yang berani mengirim peti mati itu ke rumahnya. Setelah malam yang mengerikan itu, Vian tidak bisa lagi diam. Ia menceritakan seluruh pengalamannya kepada Rani keesokan harinya. Meskipun ia tahu adiknya mungkin akan menganggapnya gila. Rani, yang juga mengalami mimpi yang sama dan syok berat, terpaksa percaya. Kedua anak itu kini tidak lagi berduka, melainkan mulai bergerak dalam mode bertahan hidup dan penyelidikan. Tugas pertama Vian adalah mencari informasi tentang Ibu Tini di Arab Saudi. Vian tahu tidak bisa lagi mengandalkan kontak lama Tuan Ibrahim. Ia memutuskan untuk menghubungi Asosiasi Pekerja Migran Indonesia (APMI) di kota terdekat, berpura-pura menjadi pencari kerja yang ingin memverifikasi agen ibunya. Setelah beberapa hari bolak-balik dan mengemis informasi, Vian mendapatkan kontak agen yang menaungi Ibu Tini 5 tahun lalu. Agen ini bernama Pak Subro. Pak Subro awalnya enggan membantu. Sudah dimakamkan? Ya sudah, Nak. Anggap saja takdir, katanya dengan nada lelah di telepon. Vian memohon, bahkan mengancam akan melaporkan agen itu. Barulah Pak Subro luluh. Begini Vian, kata Pak Subro dengan suara pelan, seolah-olah takut didengar orang lain. Kabar resmi dari Riyadh ke pihak agen itu, Ibu Tini sudah lama tidak ditemukan di rumah majikannya. Vian terperangah. Maksud Bapak? Majikannya bilang ibu hilang? Iya, majikannya Tuan Ibrahim melapor ke kepolisian sana bahwa ibumu kabur. Itu sudah sekitar 2 minggu sebelum kalian hilang kontak, jelas Pak Subro. Dia sudah tidak pulang ke rumah majikannya lagi. Jadi, ibumu itu sudah dianggap buron atau menghilang tanpa jejak. Jantung Vian berdegup kencang.
Ini adalah sepotong informasi paling penting dan paling mengerikan. Inkonsistensi. Jika Ibu Tini kabur, menghilang 2 minggu sebelum hilang kontak, berarti ia sudah tidak berada di bawah pengawasan Tuan Ibrahim. Jika Tuan Ibrahim melapor Ibu Tini hilang, maka dia tidak akan tahu bahwa Ibu Tini meninggal, apalagi sampai dikafani dan dikirim ke Indonesia. Lantas Pak Subro, tanya Vian, suaranya tercekat. Jika ibu saya sudah hilang, lalu siapa yang mengurus kematiannya? Siapa yang tahu alamat kami di desa ini? Siapa yang membiayai pengiriman kargo itu? Biaya kargo peti mati luar negeri pasti sangat mahal. Pak Subro terdiam lama. Kami juga tidak tahu, Nak. Pihak kedutaan Indonesia di sana pun tidak menerima laporan kematian atas nama Tini binti Darman. Kasus ini tidak terdaftar. Kami hanya mendapat email anonim yang menginformasikan bahwa jenazah akan diurus secara pribadi dan dikirim ke alamat X di Indonesia. Tidak ada nama pengirim, hanya email sekali pakai. Vian menutup telepon. Ponselnya terasa panas di genggamannya. Ia dan Rani saling menatap dengan mata melebar. Jenazah Ibu Tini tidak dikirim secara resmi oleh kedutaan atau majikan. Jenazah itu dikirim oleh seseorang yang secara diam-diam menemukan Tini yang sudah dibunuh, mengafaninya, dan membayar biaya kargo yang mahal itu hanya dengan bermodalkan alamat rumah mereka yang pasti didapat dari data pribadi Tini. Si pengirim rahasia ini tahu segalanya. Ia tahu Tini dibunuh, ia tahu alamat rumah Tini, dan ia punya uang untuk mengirim peti mati jenazah sebagai paket kargo. Vian kini memfokuskan pikirannya pada satu detail kecil, resi pengiriman. Rani ingat ada label pengiriman yang buram dan tercetak di peti kayu yang dibakar. Vian menyadari di antara semua kengerian, ia mengabaikan detail paling krusial. Vian dan Rani segera pergi ke tempat sisa pembakaran peti. Yang tersisa hanyalah abu dan beberapa serpihan kayu yang hangus. Setelah mengais-ngais, Vian menemukan sepotong kecil label kertas tebal yang tidak termakan api, hanya separuh yang tersisa. Di potongan kertas itu tertera sebuah kode dan samar-samar sebuah nama perusahaan logistik di Jakarta dan 5 digit terakhir sebuah nomor telepon. 5 digit itu terlalu samar untuk dijadikan petunjuk pasti, tetapi cukup untuk membuat mereka menyadari jejak itu bermula dari Jakarta, bukan dari Arab Saudi. Vian dan Rani kini hanya punya satu tujuan, 5 digit nomor telepon samar dan nama perusahaan logistik di Jakarta. Dengan uang seadanya, mereka memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Desa Gending Sari sudah terasa terlalu sempit dan berbahaya. Setibanya di Jakarta, Vian mencoba mencari alamat kantor logistik itu. Ternyata, perusahaan itu adalah sebuah perusahaan freight forwarder, pengiriman barang kecil yang sering mengurus kargo ilegal atau barang-barang sensitif dari Timur Tengah. Vian dan Rani menyelinap masuk ke kantor logistik itu di malam hari, mencari catatan pengiriman kargo mereka. Mereka tahu ini berbahaya, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka menemukan sebuah buku besar catatan pengiriman. Setelah mencari dengan panik, mereka menemukan kode kargo yang sama dengan yang ada di serpihan kayu. Di kolom pengirim tertera nama yang tidak mereka kenal, Bapak Hasanuddin, dan di bawahnya ada keterangan tambahan ditulis tangan dengan tergesa-gesa. Urusan pribadi, kargo cepat. Vian mengambil foto detail kontak Bapak Hasanuddin dan mereka segera meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Vian mencoba mencari tahu siapa Bapak Hasanuddin ini. Melalui koneksi seadanya di internet, Vian menemukan bahwa Hasanuddin bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang pengusaha yang sangat berpengaruh, yang punya banyak bisnis di Timur Tengah,
sering bolak-balik Jakarta Riyadh, dan memiliki koneksi dengan beberapa oknum diplomat. Singkatnya, ia adalah orang kuat, persis seperti yang arwah Tini katakan. Vian dan Rani menyadari bahayanya. Mereka tidak berhadapan dengan majikan, tetapi dengan seseorang yang memiliki kekuasaan untuk membunuh, menghilangkan jejak di Arab Saudi, dan mengatur pengiriman jenazah sebagai paket kargo pribadi ke pedalaman Indonesia. Mereka memutuskan untuk mendatangi alamat yang tertera di kontak Hasanuddin, sebuah rumah besar di kawasan elit Jakarta. Vian memberanikan diri. Saat Vian dan Rani menunggu di depan gerbang, sebuah mobil mewah berhenti. Keluarlah seorang pria paruh baya, berwajah dingin, dan mengenakan setelan mahal. Itu pasti Hasanuddin. Vian memberanikan diri maju. "Permisi, Bapak Hasanuddin?" Hasanuddin menatap Vian dengan pandangan meremehkan. "Ya, siapa kalian?" Vian mengeluarkan sepotong serpihan kayu kargo dari sakunya. "Kami Vian dan Rani, anak dari Ibu Tini. Kami ingin tahu, mengapa Anda mengirimkan jenazah ibu kami sebagai paket kargo?" Wajah Hasanuddin tidak menunjukkan keterkejutan, melainkan sebuah senyum tipis yang dingin, penuh kuasa, dan tanpa rasa takut. "Ah, kalian yang menerima kiriman itu," katanya tenang. Ia tidak menyangkal. "Ibumu," lanjut Hasanuddin, suaranya merendah, menakutkan, adalah orang yang keras kepala. Ia melihat apa yang tidak seharusnya ia lihat. Ia menolak kerjasama yang kami tawarkan. Sederhana saja. Vian gemetar. "Anda membunuhnya?" Hasanuddin menggeleng. "Tentu saja tidak. Saya hanya mengurus masalahnya. Dan ya, saya yang mengirimkannya. Saya melihat catatan alamatnya dan berpikir, mengapa tidak? Itu adalah cara saya berterima kasih karena ibumu pernah melayani kami. Ini adalah kargo pribadi, sebuah pesan." Ia mendekat dan Vian mencium bau parfum mahal yang bercampur bau kekuasaan dan ancaman. "Kalian seharusnya membiarkan saja kargo itu datang dan dikubur. Sekarang kalian tahu, dan kalian tahu, saya tahu di mana kalian tinggal. Saya yang membayar biaya pengiriman itu. Saya yang mengafani ibumu, dan saya yang memastikan tidak ada laporan resmi. Semuanya ada di tangan saya." Hasanuddin tersenyum lagi. Kali ini senyumnya adalah janji sebuah teror. "Pulanglah nak, lupakan. Anggap saja kargo itu adalah mimpi buruk. Atau kalian bisa menjadi paket kargo berikutnya. Pilih mana?" Vian dan Rani mundur perlahan. Mereka menyadari mereka tidak akan pernah bisa memenjarakan orang ini. Mereka telah menemukan pembunuh dan pengirim jenazah ibunya. Tetapi orang itu adalah monster yang terlalu besar untuk dilawan. Mereka akhirnya tahu Ibu Tini dibunuh oleh jaringan gelap yang menguasai TKI, dan jenazahnya dikirim sebagai paket kargo oleh seorang pengusaha kejam dan berkuasa, bukan karena cinta, tetapi karena ancaman yang realistis dan mengerikan. Vian dan Rani kembali ke desa, hidup dalam ketakutan yang nyata, tahu bahwa setiap hari, setiap detik, mereka diawasi oleh sosok bernama Hasanuddin. Peti kayu itu telah hilang, tetapi bayangan ancaman kargo berikutnya telah menetap di rumah mereka selamanya. Kebenaran selalu lebih dingin daripada peti mati. Mereka menemukan siapa yang membunuh ibu, siapa yang mengirim jasadnya sebagai paket kargo berbalut kayu. Tapi mereka juga menemukan bahwa keadilan tak berlaku bagi semua orang. Hasanuddin tersenyum, dan senyum itu adalah janji bahwa paket kargo berikutnya mungkin ditujukan untuk mereka sendiri.